Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhri Farizal dari Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 054602201. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam agen jasa logistik. Latar belakang. Populasi manusia semakin meningkat membuat kebutuhan akan konsumsi dan juga kebutuhan alat bantu semakin luas. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membuat koneksi antar daerah menjadi hal yang cukup memberatkan, terutama dalam rangka mengirim barang. Kehadiran ekspedisi pengiriman melalui plan agen jasa menjadi penting dalam rangka menunjang proses koneksi antar wilayah tersebut melalui layanan pengiriman yang diberikan. Adapun konsumen lebih mudah dalam memilih pengiriman berdasarkan kebutuhan. Peran agen jasa sangat ditekankan kepada layanan yang diberikan apakah sudah sesuai atau masih perlu dievaluasi yang berkaitan dengan kebutuhan yang dapat diperlukan oleh konsumen. Harapan dari kegiatan ini adalah dapat membantu menganalisis peran jasa logistik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang semakin baik. Pengertian. Berkaitan dengan publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala jenis pelayanan yang utamanya dibiayai oleh sumber keuangan negara, menurut pengertian Hampers 1998 bagian 6. Pengertian lain dalam perspektif teori ekonomi pasar atau market perspektif, pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh negara karena ketidakmampuan sektor swasta untuk memenuhinya. Adapun indikator yang dapat mengukur sebagai standarisasi yang dapat menilai kualitas layanan publik yang dilaksanakan, indikator tersebut antara lain, yang pertama, tangibles atau bukti nyata, berupa fasilitas fisik, pekerja, dan alat komunikasi. Yang kedua adalah reliability atau keandalan, berupa kapabilitas atau kemampuan dalam menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah responsiveness atau ketanggapan, pemberian pelayanan secara tanggap. Yang keempat adalah assurance atau jaminan, yang menunjukkan sikap yang dapat dipercaya, tidak ragu-ragu, tidak mengancam, dan tidak beresiko. Yang kelima adalah empathy atau empati, pemahaman akan kebutuhan penggunaan layanan, yakni berupa kemudahan dalam menjalin relasi dan komunikasi. Adapun permasalahan yang kerap terjadi di dalam agen jasa logistik diantaranya, rendahnya tingkat komunikasi dalam setiap agen yang menyebabkan peran agen menjadi terhambat. SDM tidak menguasai tanggung jawab dan tugas yang diberikan. Penggunaan teknologi di setiap agen tidak maksimal yang berkaitan dengan proses pengiriman barang. Mekanisme pemrosesan klaim maupun komplain tidak transparan sehingga sering terjadi lempar tanggung jawab. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini di antara lain, yang pertama, meningkatkan kompetensi SDM dengan pemahaman teknologi yang baik dan juga pelayanan yang cepat, transparan, dan juga akuntabel. Yang kedua, memperbaiki mekanisme kerja dari setiap alur proses pengiriman hingga barang sampai diterima oleh pelanggan, sehingga keseluruhan proses merupakan tanggung jawab yang wajib dikerjakan. Yang ketiga adalah memonitoring setiap proses pengiriman barang. Yang keempat adalah menawarkan keunggulan lain yang tidak dimiliki agen jasa lain, seperti layanan penjemputan barang, packing di lokasi, survei berkaitan dengan pindahan jasa, kantor maupun rumah. Yang kelima adalah melatih public speaking dengan rutin mempresentasikan kinerja, baik mingguan, bulanan, terhadap seluruh staf agar terbiasa untuk berkomunikasi secara lancar terhadap pelanggan. Yang keenam adalah melakukan kunjungan langsung ke beberapa customer loyal, yang mana hal tersebut akan membuatnya merasa dihargai dan senang untuk melanjutkan kerjasama jangka panjang. Yang ketujuh adalah meminta penilaian kepada pelanggan berupa ulasan pada Google Maps agen, yakni bertujuan apabila ada pihak lain yang membutuhkan jasa pengiriman dapat menilai performa berdasarkan rating bintang yang diberikan oleh pelanggan lain sebelumnya. Teori pendukung. Teori yang digunakan adalah manajemen rantai pasok, yang mana fokus dari teori ini adalah mempelajari seluruh alur proses perpindahan dan penyimpanan material dari satu tujuan ke tujuan lain. Adapun tujuan dari pengaplikasian teori ini adalah memastikan servis yang diberikan, penanganan barang dan juga jaminan pengiriman aman dan juga efektif, sehingga pelanggan dapat mengirim barang dengan tenang dan merasa aman, yang mana hal tersebut adalah salah satu tujuan dari pelayanan publik. Dampak positif dari solusi adalah yang pertama, meningkatkan kualitas internal perusahaan melalui peningkatan kompetensi SDM dan perbaikan alur kerja. Staf akan menjadi lebih profesional, mahir menggunakan teknologi, dan juga lancar berkomunikasi dengan pelanggan berkat pelatihan rutin. Selain itu, pengawasan ketat di setiap proses pengiriman memastikan seluruh operasional berjalan lebih cepat, transparan, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, dari segi persaingan, solusi ini menciptakan keunggulan lewat layanan tambahan seperti penjemputan barang, packing di lokasi, dan juga survei pindahan, yang mana hal tersebut jarang dimiliki oleh agen lain. Hubungan dengan pelanggan juga akan semakin kuat berkat adanya kunjungan langsung ke customer loyal. Pendekatan personal ini membuat mereka merasa dihargai sehingga tertarik untuk melanjutkan kerjasama jangka panjang. Yang ketiga atau terakhir adalah strategi meminta ulasan di Google Maps yang dapat berdampak besar pada reputasi digital perusahaan. Rating bintang dan ulasan positif dari pelanggan sebelumnya akan menjadi bukti kualitas layanan yang nyata. Hal ini memudahkan calon konsumen baru untuk menilai performa agen, sekaligus menjadi daya tarik utama yang meyakinkan mereka untuk menggunakan jasa pengiriman ini.